Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PBG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dian Puji Lestari dengan NIM 25010911534. Merupakan mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi pokok, Aku Cinta Kebersihan kelas 1 di MI Miftahul Huda Ngogodeso Kanigoro Blitar. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang waktunya memimpin doa? Ya, silahkan maju Mas Ibra. Siap berdoa. Siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Oke, Bu Guru absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, Najwa, Bafi, Azlan. Coba Kinder, Diva, Ibra. Oke, mari kita mulai. Tepuk semangat, bisa semua ya? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Setelah itu Bu Guru mau menyampaikan ya. Sebelum itu kita Pancasila dulu bersama-sama ya. Silakan Mas Ibra maju kembali. Berdiri. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Oke, Bu Guru punya sebuah benda ya. Ini bendanya apa? Sampah dan tempat sampah. Kalau ada sampah, bagaimana sikap kalian? Dibuang ke tempat sampah. Ya, ini dibuang ke tempat sampah. Apakah kalian sudah menjaga lingkungan hari ini? Sudah menjaga kebersihan hari ini? Sudah. Contohnya apa? Menyapu. Apalagi? Mengepel. Oke. Ya. Sebelum itu, Bu Guru mau menerangkan bab tentang aku cinta kebersihan ya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menunjukkan pemahaman hadis dengan memberikan contoh penerapan perilaku hidup bersih sebagai bukti cinta pada diri dan lingkungan ya. Setelah itu, Bu Guru tanya, siapa yang masih ingat dengan hadis kebersihan yang kita pelajari sebelumnya? Materi minggu kemarin kita belajar tentang apa, anak-anak? Hadis tentang kebersihan. Masih ingat bunyinya? Masih. Coba siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Oh ya, Mbak Safiah sama Mbak Rania. Coba Mbak Rania bunyinya bagaimana? At-tahuru syatrul iman. Artinya Mbak Safiah? Iya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Taman suka nggak kalau kelas kita itu bersih? Suka kan? Kamu suka kelas bersih apa kelas kotor? Bersih. Coba masih ingat semua bunyinya? Masih ingat nggak bunyinya? Hadis tentang kebersihan. Coba kita nyanyikan bersama-sama, yuk. Masih ingat? Bu Guru hitung ya. 1, 2, 3. At-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Wah, ternyata masih ingat semua. Nah, setelah ini Bu Guru tampilkan sebuah video. Silahkan diperhatikan. Jangan biarkan rumah kotor. Dika, belum selesai, Dika. Itu sisa makanannya belum dibuang. Yes, sampahnya tolong dibuang sekalian ke depannya, Dika.
Bika, kok makanya berantakan sih? Itu pada jatuh loh. Bika, ah, bersihin yang bener ya. Awas lo kalau masih kotor. Bika, ke pipiku. Bika, aku kan udah bilang kotak bekalnya dikeluarin dari tas. Tapi kamu lupa terus. Tapi ini. Kenapa marah-marah pada Bika? Itu kotak bekalmu jadi bau. Kalau tidak langsung dicuci kan? Itu kan milik Bika. Mengapa kami yang marah? Astagfirullah, ada apa Bika? Ibu, Bika takut. Ada hantu, Ibu. Di kamar Bika, mereka ada banyak kecil-kecil. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka sedang makan. Sepertinya ibu tahu kenapa Bika bisa mimpi buruk. Biar ayah yang periksa. Kemungkinan besar semua ini karena Bika membiarkan makanan sisa tercecer tanpa membersihkannya. Benar kata ibu. Ini ayah menemukan sisa pie dan rumahan keripik di lantai. Apakah Bika ingat? Kemarin ibu meminta Bika untuk segera mencuci piring setelah makan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Jangan membiarkannya dimakan setan. Setan makan makanan kita. Benar sekali. Sesungguhnya setan bersama kita dalam segala keadaan, termasuk saat makan. Kalian tahu apa saya? Sudah ya. Coba sekarang Bu Guru tanya. Menceritakan tentang apa video tadi? Tentang apa? Kalau kita tidak membersihkan piring setelah makan, menimbulkan apa? Ada setan yang mengikuti kita. Jadi kita harus selalu bagaimana? Selalu bagaimana? Menjaga kebersihan. Nah, tadi ada ceritanya seperti itu ya. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Oke. Di sini ada menjaga kebersihan diri. Contohnya apa, Nak? Perhatikan ke sini. Mandi. Mandi berapa kali? 2 kali sehari. Habis itu apa? Memakai pakaian yang bersih dan rapi. Kalau kamu memakai pakaian yang tidak bersih, rasanya bagaimana di badan? Nyaman apa tidak? Tidak nyaman. Tubuh kamu merasa bagaimana? Gatal-gatal ya. Terus habis itu apa? Gosok gigi pagi dan malam hari. Siapa yang setiap pagi dan malam hari sebelum tidur selalu gosok gigi? Oh, pinter. Yang lain berarti gosok gigi enggak, Mas Yusuf? Oh, enggak gosok gigi, kenapa?
Ya, kalau kita tidak menggosok gigi setiap hari secara rutin, kuman yang ada di mulut itu bisa mengakibatkan mulut kita berlubang. Jadinya mengakibatkan apa? Sakit gigi. Terus selanjutnya apa? Keramas, Mbak Lala. Keramas. Setelah itu keramas berapa kali sehari? 2 sampai 3 kali dalam seminggu, tidak sehari. Jadi dalam 1 minggu itu kamu bisa keramas 2 kali sampai 3 kali. Terus potong kuku secara rutin. Siapa yang kukunya panjang-panjang? Coba cek tangannya. Ayo. Ada? Nah, di dalam kuku ini ada kuman yang bersarang. Jadi kalau kuku samian panjang, kuku kamu panjang, itu saat makan kuman yang ada di dalam tubuhmu itu kenapa? Masuk ke dalam mulut. Akhirnya bagaimana akibatnya? Akibatnya bagaimana Mbak Hanum? Kalau kuman kita masuk ke dalam tubuh? Ada cacingnya katanya. Benar. Perutnya menjadi sakit. Habis itu yang terakhir sebelum sampean makan, sebelum kamu makan biasanya harus bagaimana? Cuci tangan. Cuci tangan itu supaya apa? Supaya tangan kita bersih, bebas dari kuman penyakit. Coba perhatikan di situ. Bagaimana kelasnya? Kotor. Kalau kelas kamu kotor merasa nyaman enggak? Tidak, banyak sampah berserakan. Jadi, kamu harus rutin apa kalau kelas kita supaya tidak kotor? Rajin apa? Rajin menyapu dan piket kelas. Bersih-bersih juga. Selanjutnya. Kalau seperti ini gambar apa, Nak? Lingkungan bersih. Bentar. Oh ini gambar apa ini? Yang pertama yang atas itu gambar apa? Bersih-bersih piket kelas atau kerja bakti. Dan menghasilkan kelasnya seperti apa? Rapi, bersih. Nyaman nggak ditempati? Nyaman. Terhindar nggak dari kuman penyakit? Terhindar. Oke. Nah, ini adalah menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya yang seperti dicontohkan Bu Guru tadi. Membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana kalau kita tidak membuang sampah tidak pada tempatnya mengakibatkan apa? Sampahnya bagaimana? Menumpuk berserakan. Habis itu menjadi sarang penyakit atau kuman. Yang kedua apa, Nak? Merapikan tempat tidur dan setelah bangun tidur. Siapa yang tadi pagi merapikan tempat tidur di rumah? Coba angkat tangan. Wah, hebat. Berarti sampean sudah menjaga kebersihan. Selanjutnya, melaksanakan piket kelas. Hari ini sudah melaksanakan piket kelas? Sudah. Apa yang kalian lakukan? Menyapu. Apalagi? Membersihkan papan tulis. Apalagi? Membuang sampah. Pinter. Yang selanjutnya adalah meletakkan sepatu di rak sepatu. Jadi setelah kamu gunakan, sepatunya dirapikan di rak di belakang sana itu ada sudah disediakan sama Bu Guru ya. Terus selanjutnya tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Perilaku tidak menjaga kebersihan. Itu ya, contohnya membuang sampah sembarangan. Malas mandi, kalau disuruh mandi sama orang tuanya di rumah nggak mau. Nah, itu menyebabkan apa? Tubuhmu bagaimana? Gatal? Gatal. Oke, selanjutnya. Nah, ini manfaat hidup bersih terhindar dari penyakit. Kalau kelas kalian bersih, rumah kalian bersih, nyaman gak rasanya, Din? Nyaman. Kalau kelas kalian kotor? Gak nyaman. Kelas yang bersih
menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Kuman-kuman mau masuk itu tidak mau, tidak mau masuk ke rumah orang yang selalu menjaga kebersihan. Habis itu kalau kelas kita bersih bagaimana? Belajar jadi bersemangat dan nyaman. Yang terakhir, Allah sangat menyukai orang yang berbuat kebersihan. Akhirnya kita mendapatkan pahala. Oke, Bu Guru kasih apa itu namanya, ada tugas ya yang barusan Bu Guru terangkan tadi. Apa tadi? Tentang apa? Aku cinta kebersihan. Nah, oke. Ini di sini nanti ada tugas kelompok ya anak-anak. Ada tugas kelompok, yaitu judulnya membiasakan hidup bersih. Nanti bersama kelompoknya silahkan menempel berbagai kegiatan yang membiasakan hidup bersih. Di sini sudah ada instruksinya. Bu Guru bagikan ya. Nah.
membiasakan hidup bersih, maka kita juga merasa aman, tenang ya, Cak. Jadi Allah sangat mencintai orang yang membiasakan hidup bersih. Oke, boleh kembali dikumpulkan ya. Habis ini guru bagikan lagi tugas individu. Guru kenalkan dulu. Silakan nanti, ini ya, perhatikan ke depan. Baik, silakan nanti ditulis Mbak Safia. Silakan nanti, ini tugasnya ditulis nama kalian. Habis itu berilah tanda centang pada perilaku yang menjaga kebersihan dan berilah tanda silang pada perilaku yang tidak menjaga kebersihan. Sudah siap? Sudah paham? Sudah. Bagikan. Silakan nanti ditulisnya ya. Ditulis nama. Diteliti dulu, diteliti kembali apakah ada jawaban kalian yang masih salah atau tidak. Oke, silakan ditulis nama dulu, terus diteliti. Sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah selesai semua mengerjakannya? Oke, boleh dikumpulkan. Dikumpulkan di akhir ya. Oke, Bu Guru terangkan di sini. Menjaga kebersihan. Berilah tanda centang pada perilaku yang menjaga kebersihan. Yang menjaga kebersihan yang mana saja, Nak? Tiket kelas. Habis itu mandi. Habis itu cuci kaki. Habis itu membuang sampah, merapikan tempat tidur, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang disilang adalah perilaku yang tidak menjaga kebersihan. Yang mana coba? Yang barusan kamu membuang sampah sembarangan. Akhirnya sampahnya jadi menumpuk ya. Habis itu memakai baju kotor, sarang-sarang penyakit di sini. Setelah itu apa ini? Cuci tangan sebelum makan. Dan yang terakhir adalah tidak mencuci atau tidak mencuci peralatan ini setelah digunakan. Nah, seperti itu kalau kita tidak menjaga kebersihan ya. Oke, dari sini
menjaga kebersihan. Kita juga harus memiliki hati yang bersih dan menjaga hati dari sifat-sifat buruk. Oke, untuk selanjutnya, untuk pelajaran berikutnya besok, di minggu besok itu, kita akan mempelajari tentang surat Al-Kafirun. Silakan nanti dipelajari di rumah ya.